baik Bu. Dengan siapa ini? Saya dengan Ayu Bu. Dengan Ayu. Biasa dipanggil Ayu juga Bu. Ayu dari mana? Dari rumah atau dari mana? Tadi dari rumah sebelum kesini. Oh iya. Oke. Sebelumnya saya mau bertanya Bu. Iya. Apakah di sini membuka konseling buat pranikah? Iya. Oh iya, berarti saya tidak salah. Oke. Sebelumnya kamu tahu atau pernah mengerti apa itu konseling pranikah? Belum pernah sih Bu, belum pernah melakukan konseling pranikah juga. Ini baru pertama kali. Oh begitu. Tapi sudah pernah mendengar? Kalau mendengar sudah Bu. Oke. Kalau gitu, sebenarnya kalau layanan bimbing konseling pranikah ini membahas tentang seputar permasalahan yang akan terjadi di pernikahan nanti. Jadi kita sebagai dari pihak perempuannya kita bisa untuk mengerti apa terlebih dahulu tentang konseling pranikah. Oh ya, sebelumnya pasangannya nggak dibawa ke sini? Pasangan saya lagi di luar kota Bu, lagi sibuk kerja. Gitu, oke. Sebelumnya kamu udah tahu juga kan, tadi udah mengerti apa itu konseling pranikah. Ke sini kalau boleh tahu ada apa ya? Saya ingin bercerita tentang masalah yang saya hadapi Bu. Kalau boleh tahu masalahnya apa? Jadi saya bingung Bu, saya kan mau nikah sama pacar saya, tapi saya bingung antara nikah atau berkarir dulu Bu. Soalnya saya kan bekerja sebagai pramugari. Kalau misalnya saya nikah, tentu saya dipecat oleh perusahaannya Bu. Oh begitu. Jadi pramugari. Lalu pasangan kamu sendiri gimana? Tahu kalau kamu sekarang memiliki pekerjaan? Tahu Bu, dia suruh berhenti dari kerja Bu. Cuman kan saya nggak mau bergantungan sama penghasilan suami aja Bu. Oke begitu. Kalau dari pihak kamu sendiri bagaimana menyikapinya untuk permasalahan sekarang? Kalau saya sih ingin kerja Bu, cuman suami saya yang nggak mau, calon suami saya. Kalau boleh tahu, emang kalau pramugari itu harus berhenti bekerja baru boleh menikah? Iya Bu, dari peraturan perusahaannya begitu Bu. Oh begitu, oke, saya bisa memahami. Kalau boleh tahu juga, seberapa matang sih kesiapan kamu untuk menikah ini? Kalau 70% Bu. 70%. Oke. 30%-nya masih di karir. Oke, saya mengerti. Terus menurutmu apa yang menjadi permasalahan yang sedang kamu hadapi sekarang ini, yang paling mendasar? Ya itu tadi Bu, saya berat antara menikah sekarang ataukah berkarir dulu. Oke, saya paham. Kalau itu pernah nggak kamu memikirkan sisi positif atau sisi positif dan sisi negatif dari karir dulu atau menikah dulu? Belum pernah. Oke, saya mengerti. Kalau atau bayangan deh, yang mana sekarang yang memberatkan kamu gitu, dari segi apanya gitu? Kalau yang memberatkan sih saya lebih berat di karir Bu, soalnya kan itu udah cita-cita dari kecil. Oke, saya memahami apa yang kamu maksud. Tapi kalau dari sisi positifnya yang menikah dulu sudah kamu pikirkan? Belum Bu. Belum. Kalau boleh tahu usianya berapa? Usia saya baru 24 Bu. Masih muda. Oke, saya memahami. Sebenarnya kayak gitu harus kamu pertimbangkan antara sisi baik dan sisi negatifnya terlebih dahulu. Soalnya itu kan pilihan kamu kan, dalam seumur hidupmu milih yang mana gitu kan. Kalau dari saya pribadi, saya hanya bisa memberikan arahan dari apa yang kamu berikan informasi ke saya gitu. Kalau menurut kamu ini karirmu lagi penting, lagi naik-naiknya, ya berarti kamu harus mempersiapkan untuk melepas pasangan. Soalnya
namanya laki-laki pasti dia memilih yang pasti gitu. Tapi kalau kamu memang dasar pengennya menikah, ya kamu harus merelakan karirmu itu gitu. Jadi menurut kamu sendiri setelah kamu mendengar ini, apa yang bisa kamu pertimbangkan? Kalau dari saya sendiri sih, saya tetap berarti karir Bu, soalnya saya kan anak pertama Bu, saya juga tulang punggung dari keluarga Bu. Oh ya, sebelumnya keluarganya tahu tentang permasalahan ini? Kalau dari keluarga saya sih belum tahu Bu, yang tahu kan cuman saya sama pasangan aja, belum pernah cerita ke keluarga juga. Oke, saya mengerti. Terus pas kamu bilang kalau kamu masih pengen di karir, pasanganmu responnya gimana itu? Dia udah cuek Bu, udah rasa pedulinya udah berkurang. Oke, saya dapat memahami. Berarti pas ada permasalahan ini kalian nggak mencari titik tengahnya gitu? Karena pasangan saya egois Bu, jadi saya ditinggalkan. Oh, berarti sekarang statusnya sudah ditinggalkan atau bagaimana? Atau merasa pengen menenangkan diri masing-masing dulu? Iya, katanya pengen menenangkan diri dulu Bu, nggak mau diganggu dulu sama saya. Oke, saya memahami. Kalaupun misalnya nih pasanganmu kembali dan memaksa untuk melangsungkan pernikahan, bagaimana dengan respon? Apakah kamu tetap kekeh mau di karir saja? Kalau untuk umur saya yang sekarang sih Bu, saya belum memikirkan untuk nikah, soalnya kan masih muda. Saya tuh mau nikah umur-umur yang udah matang Bu, seperti umur 27. Karena saya sama pacar saya tuh umurnya tuh sama, nggak jauh bedanya. Oh, begitu. Oke, saya memahami gitu. Terkadang hidup itu memang pilihan, kamu harus bisa memilih yang mana menurut kamu baik dan mana yang enggak. Dan kamu sendiri harus konsisten. Karir itu kayak apa ya, pacuan dalam hidup yang harus kamu pilih. Kalau sudah menikah, berarti kamu harus bersiap untuk melakukan atau melaksanakan kegiatan yang belum pernah kamu laksanakan. Kalau mau karir di sini stay, ya kamu di sini aja gitu. Kalau saran dari saya gitu. Lalu selain itu ada permasalahan apa lagi? Itu aja sih Bu yang saya ingin ceritakan kepada Ibu. Oke. Sejauh ini bagaimana? Apa yang kamu pikirkan yang masih kamu pikirkan? Atau bagaimana, ada pemikiran yang lainnya? Nggak ada Bu. Nggak ada ya. Oke. Sebenarnya kalau kamu memilih karir sih di usiamu yang sekarang, menurut saya bagus ya dari segi finansialnya. Sebagai perempuan juga harus berpendidikan dan memiliki penghasilan sendiri. Namun satu sisi mungkin pasangan kamu juga takutnya kamu terlalu ketuaan nanti kan. Dan biasanya sih kalau takut ketuaan itu di pikirannya orang itu sekitar itu menikah di usia tua itu susah. Namanya kita melaksanakan pernikahan harus siap menanggung resiko segalanya dari masyarakat, lingkungan ataupun keluarga gitu. Terus untuk permasalahan ini dari pihak orang tuanya sana atau orang tuamu ada rembukan atau gimana gitu? Nggak ada juga? Nggak ada Bu. Oke, harusnya kayak gitu juga kamu harus ngomong sama orang tua bahwasanya sedang ada permasalahan seperti ini. Kan tidak mungkin kalau misalnya kamu menjalin hubungan tanpa adanya orang tua mengetahui kayak gitu gitu. Ya Bu, saya mengerti. Oke, lalu apalagi yang mau kamu bahas? Mungkin itu dulu Bu, itu aja. Oke, jadi kamu lebih milih karirmu dulu ya? Iya Bu. Saya bisa mengerti, saya bisa merasakan gitu. Oh ya, kalau nggak ada yang lagi mau dibahas atau ada lagi? Itu aja Bu, cukup. Oke, kalau sudah nggak ada lagi kita tutup aja Gin. Soalnya sudah sekitaran berapa menit juga. Oke. Iya Bu, makasih ya Bu. Iya. Oh ya Bu, saya pamit pulang dulu ya Bu. Terima kasih. Iya, Terima kasih ya sama-sama. Bu. Iya, Assalamualaikum. salam.